anggota. Di Bandung, tempat berkumpul ini berlokasi di MMM Indonesia ini akan merayakan ulang tahun keduanya pada bulan Desember nanti. Naufal Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Mafrodi Mondial Money Box atau di Indonesia disebut manusia membantu manusia mulai menjaring banyak peserta. Dengan keuntungan hingga 30% setiap bulannya, investasi ini mengundang sejumlah kontroversi. Melalui situs www.mmmindo.net, anggota yang ingin mendaftar bisa memilih jenis pendaftaran yang diinginkan. Ada dua jenis cara mendaftar, melalui manajer yang telah ditunjuk pengelola atau mendaftar via. Selanjutnya, saudara, langkah untuk anggota tertera jelas di situs MMM Indonesia. Nantinya setelah teregistrasi, anggota harus menyetor sejumlah uang untuk bisa mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan, ditambah keuntungan 30%. Saudara, komunitas sosial MMM atau manusia membantu manusia ini memang sedang merebak di masyarakat Indonesia karena menjanjikan keuntungan sebesar 30% bagi anggota, yang seperti yang telah saya katakan tadi. Namun siapa saja peserta dari bisnis ini? Simak liputan berikut ini. Sakti, karyawan salah satu stasiun TV lokal komunitas Hari, selalu menyempatkan memantau akun MMM miliknya tersebut. Awalnya ia mengaku ragu dengan komunitas sosial MMM tersebut. Terlebih keuntungan yang dapat ditawarkan tergolong besar. Capai 30% dari nilai uang yang diserahkan. Hingga akhirnya ia membuat akun pertamanya dengan besar uang sebesar 1 juta rupiah dengan keuntungan sebesar 100.000 selama 2 minggu. Kan Sauda setiap. Saya emang nggak percaya ya, karena emang tahu saya belum pernah ada yang ngasih reward atau apa itu sekitar 30% sebulan itu sepertinya nggak mungkin. Awal sih saya ragu-ragu terus. Itu akun orang Sakti hanya salah satu contoh dari masyarakat yang sedang antusias mengikuti MMM. Terserah Anda, percaya atau tidak. Namun ada baiknya Anda bijaksana dalam berinvestasi. Terlebih tidak ada jaminan dari investasi. Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, investasi dengan skema apapun tentu memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan. Di satu sisi ada keuntungan dan di sisi lain ada risiko. Wakil Menteri Keuangan pun memberikan komentarnya dalam wawancara bersama rekan kami Bima Marzuki yang telah kami rekam sebelumnya. Kalau saya datang kepada Anda dengan skema arisan yang bisa memberikan hasil 30% dalam 1 bulan, kira-kira apa tindakan Anda? Jawaban saya simpel seperti dari jawaban saya. Itu pasti tidak mungkin, gitu. Karena tadi tidak ada konsep, artinya kecuali ada paradigma baru dalam ilmu keuangan atau finance bahwa ada high return dengan low risk. Ya. Selama high risk high return, maka apapun yang diperjanjikan mengenai high return itu pasti di belakangnya high risk. Nah, tentunya tergantung kita, apakah kita risk taker atau risk taker atau risk averse, ya. Nah, tapi ya secara umum tentunya tidak akan berani untuk risiko terlalu tinggi. Jadi menurut saya lebih baik dihindari produk-produk yang menjanjikan terlalu banyak, mungkin itu kalimat yang tepat. Itu dia tadi komentar dari Wakil Menteri Keuangan, saudara. Lalu demam arisan MMM pun ternyata telah melanda Indonesia. Tidak hanya pengurus MMM yang mengklaim pesertaan. Bagaimana perlindungan terhadap para investor atau para peserta dari arisan MMM ini? Sudah ada rekan kami Lola Harma di Bandung yang saat ini telah bersama dengan salah satu partisipan arisan MMM di Bandung. Lola, silakan. Ya, Glory, memang akhir-akhir ini MMM tengah ramai diberitakan di media massa, dan ada yang tertarik dengan sistem keuangan yang ditawarkan oleh MMM, namun tak jarang banyak pula yang sangsi bahwa MMM ini merupakan salah satu modus penipuan baru. Tapi untuk menjawab hal tersebut lebih jelasnya, bersama saya sudah ada Bapak Beben Basari yang merupakan salah satu partisipan di MMM. Pak, terlepas dari pro dan kontra di masyarakat, sampai sejauh ini perkembangan MMM sendiri di Indonesia sudah seperti apa, Pak? Jadi masuk lebih bulan 6, 1 tahun yang lalu, 2013.
Dulu sempat saya betul-betul ragu. Waktu itu saya hanya berjalan 3 bulan. Bulan 6, 7, bulan 8 saya tarik dana tersebut. Dan waktu berjalan saya masuk ke investasi yang lain. Sampai akhirnya 1 tahun berjalan. Saya banyak habis di investasi yang lain. Tetapi saya melihat bulan April, Mei kemarin saya ketemu dengan teman saya yang masih yang lalu, dan ternyata fokus sampai bulan Mei kemarin dia sudah berpenghasilan luar biasa. Wish. Ya, selama ini karena di situ ada CRO merupakan karena auditor yang mengatur supply demand uang di MMM ini, karena uang MMM ini tidak masuk ke perusahaan, karena bukan perusahaan terbentuk MMM karena sistem ya, tetapi selama ini ada CRO yang mengontrol di dalamnya. Gagal bayar tersebut bisa diminimalisir lah dan diganti. Oke, terima kasih Pak Beben. Jadi memang masih banyak yang meragukan, tetapi ternyata sampai sejauh ini di Indonesia anggotanya sendiri sudah mencapai 3 juta orang, dan ternyata sudah ada payung hukum di MMM sendiri. Jadi untuk sementara yang dapat kami informasikan dari sini Basecamp MMM di Bandung. Demikian, Glory. Ya, terima kasih Lola Harma yang tadi telah mewawancarai salah satu partisan untuk arisan MMM di Bandung. Saudara, gini saat kita lihat posisi IHSG di penutupan perdagangan sesi